Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang praktikum untuk sistem operasi Linux. Jadi di sini saya sebelumnya memakai macOS untuk menginstal Linux, namun di chipset Apple M1 ini tidak mensupport VirtualBox ya. Kemudian saya juga mencoba memakai Parallel, tetap saja tidak bisa untuk diinstal. Dikarenakan awalnya tadi saya sudah menambahkan C++ redistribuse yang ini agar bisa berjalan VirtualBox-nya, namun tetap crash waktu menginstal. Saya coba langsung saja di sini, klik yes. Oke, sini saya klik next. Saya klik next lagi. Nah, ini ada warning, kita klik yes saja. Nah, kita klik install. Tunggu saja. Oke, nah di sini ada pesan bahwa Oracle Virtual Machine wizard ended prematurely because of an error. Your system has not been modified. To install this program a later time, run setup wizard again. Click the finish button to exit the setup wizard. Nah, di sini installation failed, fatal error during installation. Jadi saya sudah mencoba memakai yang pertama tadi pakai sistem operasi awal macOS, dan yang kedua memakai Parallel Desktop dan menginstal Linux juga masih belum bisa. Ini saya sudah mendownload VirtualBox untuk Windows, CSV Lab VM-nya untuk Windows juga, dan VirtualBox untuk Windows, untuk macOS yang ini. Nah, yang ini Security Option-nya untuk Windows. Kemudian tetap saja masih belum bisa. Jadi konsekuensinya saya akan memahami dari materi saja. Baik, ini saya tutup terlebih dahulu. Kita tutup. Oke, kita matikan saja dengan benar. Oke. Kita matikan. Kita close. Jadi saya akan melanjutkan yaitu tentang working with the text file in the LCI. Oke. Kita menuju ke materinya 2.2.6. Sebenarnya saya akan mempelajari tentang Linux Basic terlebih dahulu. Oke, jangan browser. Jadi apa itu Linux? Linux itu adalah sistem operasi yang dibuat tahun 91. Linux is open source, yaitu open source, fast dan reliable, and small. It requires very hardware resource to run and is highly customizable. Unlike other operating systems such as Windows and macOS, Linux was created and is currently maintained by community of programmer. Ini komunitasnya itu aktif Linux. Kemudian Linux juga distribusikan include Linux kernel with customized tool and software package. Nah, itu. Nah, the value of Linux. Linux ini sering
Linux is often the operating system of choice in the Security Operating Center (SOC). These are some of the reasons to choose Linux. Linux is open source. Any person can acquire Linux at no charge and modify it to fit. Nah, the Linux CLI is powerful. While GUI makes many tasks easier to perform, it adds complexity and require more computer resource to run. Nah, CLI dari UI atau desain tampilan dari Linux ini simple dan tidak membutuhkan pemrosesan yang lebih banyak daripada yang lain. Nah, ini menggunakan perintah line interface, command line interface yang sangat powerful dan dapat digunakan untuk menganalisis performa task not only direct on terminal but also remotely, dari jarak jauh juga. Nah, the user has more over the OS, mana the administrator user in Linux known as the root user, super user, dan absolute power of the computer. Nah, yang terakhir, it allow for better network communication control. Control is inherent part of Linux because of the OS can be adjusted in practically every aspect. It is a great platform for creating network application. Nah, this is the same reason that many great network-based software tools are available for Linux only. Oke. Kemudian kita langsung menuju ke 2.2.6 yaitu working with text file in the CLI. Sini 2.2.6. Jadi kita berdiri dulu. Nah, Linux communication with the OS by using the CLI. Jadi komunikasi untuk Linux itu adalah menggunakan CLI. Nah, Linux sering start in the GUI by default the hidden CLI from the user. Okay, the term shell, console window, CLI terminal, and terminal are often used interchangeably. Nah, ini ya, ini tampilannya terminal dari Linux. Ya, ada basic command itu ada banyak ya, salah satunya itu mv, yaitu move rename file, terus chmod atau modified permission, return, change the owner, terus dd atau copies data, an input to an output, pwd atau display the name, ps, su, simulate. Terus ada banyak lagi dari mv hingga cat dan man, yaitu cat itu digunakan untuk mengelis konten dan mengecualikan nama file sebagai parameternya. The cat command is usually used on text file, digunakan pada text file. Kemudian ada yang terakhir, ini adalah man, digunakan untuk menampilkan dokumentasi atau spesifik command. Nah, catatan ini ada, it is assumed that the user has the proper permission to execute the command. File permission in Linux are covered later in this module. Kemudian di 2.3 ini file and directory command, many command line tool are included. Jadi ada commandnya juga, ada seperti di Windows ya, ada cd yaitu change the current directory, ada cp copy file from source destination, ada mv tadi yaitu move, ada cat yaitu mengelis tadi dan mengecualikan. Dan working with the text file, nah seperti ini. Linux has many different text editor with various feature and function. Some text editor include graphical interface, while other are command line only tools. Nah, each text editor includes a feature set designed to support a specific type of task. Nah, some text editor focus on the programmer, ya seperti syntax,
highlighting, bracket, and parenthesis check. Ya, seperti ini. Ini terminalnya. Nah, the importance of text file in Linux. Nah, di sini Linux everything is treated as a file. This is include the memory, disk, monitor, and directory. For example, from the operating system standpoint, showing information on the display means to write to the file that represent the display device. It should be no surprise that the computer itself is configured through file, known as configuration file. There are usually text files used to store adjustment and setting for specific application or services. Nah, seperti ini ya. Dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa administrator itu membuka host configuration dengan nama file in nano for editing. Nah, seperti ini. Kemudian kita menuju ke CLI-nya langsung. Nah, dalam lab ini kita akan praktekkan tentang working with the text file in the CLI. Bentar. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, di sini kita dibagi menjadi 3 part, yaitu graphical text editor, command line text editor, dan working with configuration files. Nah, resources yang kita butuhkan pertama yaitu yang pasti security workstation virtual machine. Oke, di sini instruksinya yaitu pertama graphical text editor. Nah, sebelum kita bekerja dengan file ini loop, kita harus familiar dengan text editornya. Nah, text editornya itu kita baca terlebih dahulu di sini. Ya. Nah, untuk menyimpan space dan untuk menyimpan virtual machine link, the Cisco CyberOps Workstation VM only include SITE atau Graphical Text Editor Application. Nah, berikutnya step pertama kita akan membuka SITE from the GUI. Kita masuk terlebih dahulu ke CyberOps VM-nya sebagai user analyst using the password CyberOps. Kemudian the account analyst is use the example user account through this lab. Kemudian pada top bar kita akan menavigasi aplikasi CyberOps SITE, kemudian ke aplikasi, ke CyberOps, ke SITE, dan kita membuka SITE text editornya. Oke, kemudian berikutnya di SITE ini sedikit simple tapi menginclude beberapa fitur penting, yaitu tab environment, syntax, highlight, and more, atau lebih banyak lagi. Kita spend a few minutes with SITE in the main work area. Type or copy and paste text below. Kita klik file, kemudian kita simpan filenya. Kemudian kita notice bahwa SITE mencoba untuk menyimpan file to the current user home directory. Jadi filenya itu disimpan kepada user directory-nya yang paling dekat. By default, name the file space text and click save. Kita bisa menyimpannya. Nah, kita bisa menutup SITE-nya by clicking the X icon atau tombol silang ya di bagian kanan atas, dan kita buka kembali
kemudian kita open. Nah, kita buka file terbaru tadi. Nah, seharusnya ini bisa, seharusnya ini tidak bisa ya. Nah, alasannya itu ada berapa, yaitu SIT ini is looking correctly directory. Nah, si SIT ini dia mencari ke directory yang benar dari space tx. Nah, kita menu format filenya kita menjadi all file ya. Kemudian kita select space.txt untuk dibuka. Nah, ketika Linux di sini ada catatan, while the Linux file system do not rely on extension, some applications such as SITE may attempt to use them to identify file type. Kita tutup, close the space.txt when finished. Kemudian kita open SITE from the terminal. Kita buka dari terminal. Cara selanjutnya kita bisa lewat command line, klik terminal yang berlokasi di dock at the bottom of the desktop. Ini kita buka. Type is to see the content of the current directory. Kita notice bahwa space.txt is list, bahwa file space.txt ini masuk dalam list, yang berarti kita tidak di provide path information to open the file. Nah, kemudian kita bisa tahu, nah kita bisa menuliskan beberapa ini ya, kita menuliskan beberapa contoh perintah kalimatnya, yaitu ada analyst at sex.ops. Nah, di sini kemudian di part 2-nya itu ada command line text editor. Nah, di command line text editor ini sepertinya banyak sekali ya. Nah, with the graphical text editor unconventional and easy to use, command line based text editor are very important in Linux computer. Nah, ini berarti CLI ini sangat penting bagi sistem operasi Linux, karena manfaat utamanya mereka mengizinkan the text file editing from a remote shell on a remote computer. Nah, seperti itu. Jadi mereka diizinkan untuk mengedit file secara remote atau secara jarak jauh. Nah, kemudian kita akan coba di sini ya. Due to the lack of graphical support, karena mungkin ada keterlambatan ya di graphical support atau lemot, can be controlled by solely through the keyboard. Ctrl O untuk save the current file, Ctrl W untuk membuka search menunya, dan GNU Nano user to line shortcut bar at the bottom of the screen, dimana number of command for the current context are list after Nano is open. Please Ctrl G for the help center untuk membuka help center dan menyelesaikan list. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, what character does Nano use to represent that line continues beyond the boundaries of the screen? Nah, the greater the sign, lebih dari atau greater, or the dollar sign depending on the Nano version. Seperti itu ya.
Kemudian part ketiga itu working with configuration file. Nah, di dalam Linux everything is treated as a file, including the memory, the disk, the monitor output, the file juga. Nah, and the direction. Nah, from operating system standpoint, everything is a file. Nah, semuanya dalam bentuk file. And the system itself is configured through file known as configuration file. Nah, seperti itu. User with proper permission. Nah, pengguna dengan izin yang benar akan menggunakan editor untuk mengubah konten-konten atau konfigurasi file. Nah, untuk mengecek konten spesifiknya, konfigurasi, kita hanya mengadjust their behavior accordingly. Yang pertama, kita locating configuration file. Nah, kita gunakan command is. Is ini maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, is -1. Nah, setelah filenya itu ditampilkan, tidak ada satupun dari mereka yang mengkonfigurasikan file this is because it's convenient to hide home directory host configuration file by preceding their name with a dot character. Nah, ini ya. Dan using command /a option to also include hidden file in the output. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada using cat. Kalau cat.bash rc, this file used to configure user specific terminal behavior and customization. Nah, kustomisasi dan kebiasaannya. Nah, seperti itu. Kemudian is kita kasih /etc atau etc. Nah, komen ini untuk mendisplay seperti ini ya hasilnya ya. Kemudian ada cat command to display the content of bash.bash rc. Nah, sini ya. Nah, jika tidak running, jangan kalian lakukan apa-apa ya. Ini sintaknya yang berkata seperti itu ya. Nah, the syntax bash rc is out of scope of this course. Nah, di luar scope pelajaran ini ya. Kemudian kita akan belajar editing dan saving configuration file. Nah, untuk mengedit, kita buka CTI nya dulu. Kita buka application CyberOps, CTI dan Cisco. Kemudian kita select file, kita buka open to launch CTI. Nah, kemudian all filenya Dropbox ya. Select bash rc dan kita buka. Kemudian kita save dengan cara file save and CTI by clicking X icon. Nah, di terminal window which was readily also change color from green to red. Nah, tidak ya, karena the bash rc file is execute and applied when terminal is first open. Jadi bash rc ini dieksekusi dan diaplikasikan ketika terminalnya dibuka terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian step yang ketiga ada editing configuration file for service. Nah, ini tampilannya. Yang pertama kita akan membuka nginx configuration file in a nano. The configuration file name use here custom. Di sini custom ya. Custom server.configuration. Nah, ini adalah sintaknya ya, keluar. Ini berbasis line semua. Kita notice bahwa conventionally.conf extension are used to identify configuration file. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada keterangannya dari sintak-sintak di atas ini seperti 127 ini adalah
address barnya yang ada di sini ya. Oke. Nah, setelah sukses membuka Nginx, look at the connection message in terminal below. What is the error message? Nah, error message-nya ini terjadi ketika by the successful page connection and seem to be caused by a missing favicon.ico file. Nah, untuk shutdown the Nginx, klik enter dan pakai command di terminal window. Kemudian kita juga bisa mengetes apakah Nginx server indeed shutdown by first clearing the recent history in the web browser. Does the web page appear? Tidak ya. Nah, kemudian challenge question, can you edit the etc Nginx file with site describe the process below. Remember, because this file is stored under etc, you will need root permission to edit it. Nah, kita perlu mengeditnya, perlu izin untuk mengedit. Nah, seperti itu untuk lab working with the text file in the CLI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.